Halo Sobat Laki, jadi kali ini bersama saya Yoga Vidi ya dan juga gue Nisa. Balik lagi kita. Nah, jadi kali ini kita berkesempatan nih untuk mengulik sebuah mobil yang maco dan juga gagah, yaitu Land Rover Defender X. Oke Nis, jadi gue mau nanya dulu nih, first impression lu nih terhadap ini mobil nih. Kalau gue pribadi ya udah pasti ini emang mobil, gagah banget. Iya mobil laki banget nih, ya, laki. Cocok Tapi banget. Tapi gue suka loh yang kayak seperti ini ya, lebih maco. Yang bongsor, yang gede ya. Yang bener-bener apa sih sekalian gitu loh, sekalian gagah dan emang nggak nanggung-nanggung. Gagahnya itu wow banget. Nah, tapi oke ya kalau menurut lu ya? Lebih dari oke. Nah, tapi kalau misalkan lu bawa pribadi nih, lu mau nggak bawa pribadi? Mau. Gue tuh lebih suka mobil-mobil begini sih, jujurnya. Emang yang gede-gede gini? Ya gede-gede, kan gue emang suka yang gede-gede. Oke, jadi gue mau jelasin dulu nih bahwasannya ini tuh yang seri terbaru ya, Land Rover Defender X yang seri terbaru. Jadi semua part yang ada pada mobil ini itu udah baru semua, nggak ada lagi yang menggunakan dari seri yang sebelumnya. Jadi kita mulai dari bagian depan ya. Nah, model lampunya ini kalau kita lihat sekilas itu modelnya kotak sebenarnya ya, tapi lampu utamanya itu sebenarnya bulat, friend. Kalau kalian bisa lihat. Bulat-bulat itu. Nggak umum sih. Iya, nggak umum. Ya. Kemudian di sini ya biasa ada logo, ada tulisan Defender dan Rover. Biasa kan di tengah ya, ini di pinggir. Biasa kan logo. Itu emang ciri khasnya Land Rover tuh begitu, dia emang selalu di pinggir semuanya. Ayo nih kita kelilingin lagi nih mobil. Keliling sana apa keliling sini? Sini aja. Oke. Nah, kemudian pada atap mesin ya, di atap mesinnya ini terdapat checker plate. Ini namanya checker plate. Nah, apa sih gunanya nih? Biasanya kan kalau misalkan orang pada naik gunung ya yang naruh barang di atas, biasanya mereka tuh menggunakan ini buat pijakan atau buat menaruh biar barang. Gak ini ya, biar nggak licin biar gitu. Nggak baret. Biar nggak jatuh kali ya. Benar. Kemudian di sini ada side fin yang emang ukurannya tuh lebih gede daripada seri yang sebelumnya. Oke. Kita beranjak sedikit ke belakang, guys. Di sini terdapat sebenarnya nih kalau misalnya kita lihat dari dalam ya, itu ada kaca. Ini sih kaca sebenarnya. Tapi kalau kita lihat karena mobilnya full hitam, jadi kayak kelihatan kayak nggak kelihatan ya kacanya. Tapi sebenarnya itu kaca kalau itu dalam. Dan tadi ini juga gue ngeliat pijakannya. Namanya footstep. Nah, itu footstep. Jadi itu footstepnya tuh emang udah otomatis ya. Jadi kalau begitu kita buka langsung keluar otomatis. Keren sih. Mobil gue nggak ada sih. Nggak ada. Oke, kita beranjak ke belakang sedikit nih. Nah. Kemudian dari bannya juga ini ya. Nah, untuk bannya nih. Velgnya? Untuk bannya ini dia menggunakan velg ukuran 22, ring 22 dan ban yang berukuran 22 juga. Dari ini kalau kita lihat brandnya dari Continental. Nah, jadi emang udah pas lah ya. Ban body sama bannya tuh sama-sama gede. Iya, maco banget. Keren. Nih terus kita ke bagian belakang. Nih yang gue suka dari Defender adalah bagian belakangnya. Karena dia dari dulu ya, kalau kita misalkan lihat dari belakang tuh emang ciri khasnya begini Nis. Jadi dia ada 4 buah lampu yang berbentuk kotak. Lampu ya? Lampu, ini ada lampu rem. Ini kalau nggak salah lampu sennya ya, yang kecil ini ya. Kemudian baru lihat sih gue model kayak gini. Emang unik, ini emang dia tuh nggak meninggalkan emang dibawa dari dulunya nih. Jadi dari Defender yang dulu emang bentuknya begini, kotak begini. Ciri khasnya emang begini. Kemudian ini juga nih ban serepnya, biasanya kalau misalkan kayak mobil lo gitu kan, ban serepnya kan biasa di bawah ya. Nah, kalau ini dia di belakang gini, masih kayak model zaman dulu gitu nggak? Model zaman dulu, nama modelnya model Konde. Konde. Kayak Konde gitu, agak menonjol. Oke, karena emang basic mobil ini tuh dia emang buat off-road nih, jadi ya emang style-style off-road tuh begini, bannya tuh di luar. Laki. Gitu, ya. Laki.
Nah, perbedaan mobil ini dengan seri sebelumnya bisa terlihat juga dari bodinya nih. Kalau lu lihat ya, kalau lu tahu seri yang sebelumnya, lu bisa bandingin, itu perbedaannya udah jelas terlihat banget. Kemudian bahan dari mobil ini juga dia udah pakai aluminium DX7. Yang mana aluminium DX7 ini diklaim sama Land Rover itu lebih kuat dari bahan yang sebelumnya. Lebih kokoh. Lebih kokoh. Terus dia juga di beberapa sisi dia dikombinasikan dengan baja yang high strength. Jadi ini baja aluminium dan di beberapa sisinya dikombinasikan dengan baja high strength. Jadi kalau misalkan lu off-road sedikit nyenggol-nyenggol ini kuat lah, nggak gampang penyok. Gitu. Anti peluru juga apa enggak? Kalau itu belum ya kayaknya ya. Okay. Nah, kemudian nih mobil ini tuh udah ditambahkan beberapa aksesoris ya, seperti leather roof ini, terus roof rack yang bagian atas, kemudian mud flap juga ya di setiap sisinya, sama yang di bagian sana tadi tuh yang kayak tas itu namanya kalau nggak salah side mounted carrier gitu ya. Gue juga lupa ya namanya. Soalnya panjang banget. Nah, jadi total dari aksesoris ini itu belum termasuk harga mobilnya, itu berkisar. Oh, jadi itu beda lagi. Belum. Jadi ini udah ada upgradean aksesoris itu sekitar 200 sampai 300 jutaan. Itu buat aksesorisnya doang. Dapat mobil satu itu. Iya. Oke, kayaknya kita udah ya. Bagian luarnya kayaknya kita cobain bagian dalam. Ayo Nis, kita masuk. Di dalam nih. Nah, itu di dalam. Gimana menurut lu nih dari interiornya nih? Kebetulan sih pastinya mewah ya. Mewah. Dan mahal banget. Yeah. Dan aromanya juga. Ketahuan ya aroma mobil ya. Mahal ya, beda mobil ya. Mahal. Nah, dan ini juga di sini sport railingnya di sini ya. Sport railingnya di sini. Di sini biasanya kan kalau mobil-mobil kan di tengah kan. Ini di sini. Nah, kalau interiornya ya kalau menurut gua nih mewah banget, elegan ya. Cuman dia tetap ada ciri khas dari si Defender nih. Kayak gini nih. Kayak door trimnya tuh dia kasih baut-baut gitu. Iya, ada baut-baut gitu ya. Kayak unik banget. Iya, emang tuh dia ciri khasnya dari Defender. Baut-baut itu dia tetap nggak meninggalkan lah ciri khasnya. Kemudian juga ini tuh dia kalau lihat pada bagian lantainya itu dia udah full karet. Jadi kalau misalkan lu pakai lumpur-lumpuran, bersihinnya gampang, nggak ribet. Nah, ini juga udah nggak plastik ya? Udah nggak plastik. Nih, udah empuk semuanya, setirnya juga. Nah, kemudian di sini kalau fitur-fiturnya lu bisa atur di sini ya. Jadi kalau misalkan dari mode-modenya itu lu bisa atur dari si ininya, si layar ini. Mode mana ya? Saya monitoringnya di sini ya. Ya, nih. Kayak gini, ini kan ada modenya, ada mode Eco, di sini ada mode Comfort. Terus dia juga, ini kalau di jalan bebatuan, lu mau gimana, ini semuanya ada di sini. Langsung berasa ya ini. Perubahannya ya. Ada gerakan-gerakan gimana gitu. Terus dia juga suspensinya tuh bisa lu atur ketinggiannya. Jadi bisa rendah, bisa tinggi banget, lu bisa atur. Oke. Cocok juga buat cewek atau cowok ya? Cocok sih sebenarnya. Tapi kan mobil ini katanya lebih buat off-road ya. Tapi sebenarnya yang di seri baru ini kalau lu pakai di jalan perkotaan juga udah nyaman. Nggak keras yang kayak kalau mobil-mobil off-road lainnya. Iya benar. Oke. Gimana nih? Sunroofnya gede. Bisa kebuka juga. Oke. Nah, ini juga wah, ini sih keren sih, baru gua lihat nih. Nah, ini fiturnya apa ya namanya? Jadi kalau di spionnya ini dia bisa langsung sinkron ke kamera belakang. Apa ya? Gue juga lupa namanya, tapi dia udah ada fitur itu juga. Terus di sini udah kayak kamera gitu ya? Iya, di sini juga kameranya tuh udah 3D. Jadi lu bisa jadi lu bisa putar dari segala arah lu lihat gitu. 360 dia kan juga. Tuh, lu bisa lihat. Dan ini buat para cewek-cewek yang masih belum feelingnya kuat sih bisa membantu banget, yang membantu banget. Takut parkir gimana kan jalan sempit, itu sangat membantu. Kemudian di sini juga ada tempat kalau lu naruh barang juga ya, bisa lumayan besar, lumayan gede. Terus dia juga udah ada NFC. Kayak, aduh,
gimana ya? Gue tuh lebih suka yang lebih dempet gini sih sebenarnya. Oh, jadi biar sama pasangan tuh bisa gitu ya lendotan. Bisa lendotan. Nggak terhalang ya, nggak terhalang ini. oleh bagian ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih, keren. Kemudian dia juga udah ada fitur NFC di sini, jadi kalau misalkan lu ngecharge bisa langsung pakai NFC aja. Di sini juga ada buat kabel ya, USB. Ya kabel juga. USB, ada nano SIM, ada juga Type C. Udah ada Lengkap semuanya, ya? lengkap. Terus juga karena ini mobil peruntukannya buat off-road, jadi tombol-tombol pada bagian mobil ini tuh gede-gede. Karena kan kalau off-road kan dia biasanya orang pakai sarung tangan ya. Iya. Jadi rada susah dia, jadi lebih memudahkan lah dia buat memencet tombol-tombol tersebut. Lebih simpel, praktis Lebih simple, juga ya. iya. Nah kalau dari posisinya lu duduk gimana nih? Nyaman banget sih. Nyaman banget ya, dari Beda kelas lutut banget. juga masih gede dan atas Iya. kepala juga masih gede. Tapi ini goyah nggak sih ya? Itu kayaknya, nah itu dia kan Kayak kokoh banget kokoh soalnya. banget. Jadi aman ya kalau di dalam goyang-goyang gitu ya. Goyang-goyang kayak di dalam aman deh. Nah terus juga dia joknya ini dia udah dari kulit ya. Kulit, ya. Jadi lebih kuat juga sih dia katanya, nggak gampang robek gitu. Dan dia udah sandarannya maju mundurnya juga udah full elektrik, jadi lu bisa atur kenyamanan lu gimana. Bisa dinaik turunin juga Iya, ya. Yang bener. ini juga Iya, bener. bukan yang driver aja. Iya, Dan semuanya. Yang apa sih namanya? Penumpangnya Penumpangnya juga bisa loh bisa diatur. diatur gitu. Oh. Kelas banget sih. Sekarang kan ini kan kita di depan ya. Lu mau nyobain nggak Yuk. kalau kita sebagai penumpang di belakang? Iya. Ayo kita cobain. Nah, jadi kita udah di belakang nih, gimana nih? Ini luas banget sih dan Iya. apa ya, empuk banget. Ya sama nih, bahan joknya sama yang depan itu sama. Kemudian juga dari legroomnya sama headroomnya itu juga gua yang tingginya 165 ya, itu merasa Tinggi ya. lega banget, masih lega banget. Dan ini juga pas kita mau naik juga nih ya, ada pegangannya. Ya ada pegangannya, karena kan mobil ini kan tinggi banget ya, jadi ya ini Buat ngebantu para lu. cewek juga Iya, yang buat yang tingginya kurang kayak saya, cilik-cilik bisa ini ngebantu. bantu. Terus juga dia AC-nya juga udah double blower ya, dia belakangnya. Ini Terus juga dia ada udah USB juga ya. Iya, dia udah 2 sisi ya. Jadi lu bisa atur di bagian sisi dan bagian kanannya. Terus di sini juga ada USB buat lu ngecas handphone. Sama kayak bagian depannya itu juga dia masih ada ini nih. Dia baut-baut ini lah. Iya, baut-baut ini nih yang emang nunjukin dia tuh Defender banget. Dia ada armrest. Nah, Armrest juga ada. ada armrest dan dia ada ya buat lu naruh tempat minum di sini. Nah, kalau ini kan bisa jadi opsi nih. Jadi kalau misalkan lu mau kan bisa lu tutup aja nih. Ya, ini bisa langsung sih. Oke. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya di bagian Dan belakang. ini ada lagi ya di belakang ini ya. Nah, di bagian belakang nih ntar kita lihat nih. Di belakang itu kayak gimana. Yuk kita lihat. Oke, jadi kita mau lihat nih bagian belakangnya ya, atau bagian kargonya. Geser nih. Wah, besar juga ya. Besar nih, luas. Luas. Jadi kalau misalkan lu mau camping, naruh barang-barang, biasa kan barang-barang camping tuh kan gede-gede ya. Nah, kayaknya ini masuk semua deh Dan barang-barangnya. ini juga motifnya ya. Ya, ini sama kayak checker plate yang di depan tadi tuh. Jadi kalau misalkan anti licin lah. Iya. Gitu. Dan ini juga bisa dibuka ya. Bisa. Nah, itu dia. Jadi ini sebenarnya mobil ini tuh dia double row. Cuman si ownernya ini request buat jadi 3 row. Jadi ini bisa dibuka gitu. Tuh di sini ada biasalah macam-macam buat dongkrak ya. Dapat dari sananya, dari Land Rover maksud saya. Terus ada payung juga. Ini dapat dari payung Land Rover. Jadi inilah ya pada bagian kargonya udah cukup luas juga lah. Ini kalau Buat gua yang suka naruh barang di mobil ini sih barang. perlu banget sih. Iya. Nah sama tadi gue sempat mention juga ya kalau di samping ini kan ada kaca yang gue bilang nih, yang karena dari luar kan nggak kelihatan karena warna mobilnya hitam. Nah itu deh. Iya ini ya. Iya itu. Oke, karena gue belum pernah nyobain ini mobil, mungkin kita bakal cari narasumber ya yang udah
berpengalaman lah, yang udah sering bawa mobil-mobil mewah. Ntar kita ngobrol bareng Bang Batak. Halo Bang. Halo. Nah, Oke. nah ini ada Bang Batak di sini. Jadi ini mau nanya sedikit dong Bang. Ya. First impression aja nih sama Ya. mobil ini. Kan ini kan mobil yang baru ya, 2023. First impressionnya gimana Bang? Itu baik untuk menjelajahi area perkotaan dan Aman ya? aman untuk Karena off-road kan juga ini kan aman. dia basicnya kan dia off-road ya. Kalau Iya. misalkan kita pakai harian itu kenyamanannya apakah masih nyaman ya? masih Maksudnya nyaman, kenyamanannya masih masuk lah masih masuk ya? untuk trek jalanan aspal Ya, dan ya, aspal off-road. perkotaan. Nah, untuk kalau konsumsi bahan bakarnya, Untuk bahan bakar ini pakai bensin ya. Oh, bensin ini? 93 sampai 98 oktannya. oh jadi oktannya itu 98 Iya. sampai 98. 98. Oh, dari 96. Dari berapa sih oktannya? Oke, jadi dia tadi oktannya itu dari 95, kalau untuk bahan bakarnya dari 95 sampai dengan 98. Oh, jadi belum pakai listrik ya? Belum. Belum. Oke. Gimana kalau misalnya kita coba, Bang? Boleh? Boleh. siap. Disupirin sama Bang Batak. Ayo, let's go. Oke, jadi tadi kita udah nyobain ya. Udah bereksperimen juga. Iya, udah nyobain gimana rasanya ditunggangi oleh kok ditunggangin? Gitu. Jadi gimana rasanya kita berada di dalam ini? Tadi kita udah nyoba juga. Test drive juga. Test drive full speed ya. Dan jalan-jalan yang sedikit. Nggak berasa banget, guys. Emang nyaman banget ya. Nah, itu dia tadi. Emang mantep lah. Terus juga ini kan kalau dari looknya oke banget dengan warna hitam Santorini dan juga tadi velgnya warna hitam glossy ya. Emang perpaduan yang oke banget. Nah, jadi kalau kalian ingin nih memiliki mobil yang satu ini, kalian bisa siapkan uang berkisar 4-5 M. Wah. Ya, maksudnya Bisa. worth it lah dengan Iya. fitur-fitur yang diberikan oleh mobil ini. Menurut kalian gimana? Apakah mobil dengan harga 4,5 M, 4-5 M itu worth it dengan fitur-fitur yang diberikan? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi sekian dulu ya video pada kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan menjadikan referensi buat kalian juga. Gue Yoga Vidi dan Gue Nisa. pamit undur diri. Mata laki di Lifestyle Magazine.